Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun berada? Saya selalu berdoa semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Sekarang kami akan membagikan kisah horor dan mistis tentang pendakian gunung. Ini dia kisahnya. Bentar lagi juga datang. Rumahnya deket kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Itu dia. Telunjuk Mulki menunjuk seseorang yang berperawakan sedikit berisi menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, dan sepatu gunung sambil menggendong carrier di punggungnya, yang sedang celingak-celingu di gerbang masuk stasiun. "Gah, sini!" teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. "Halo Bang, saya Ega," ucapnya memperkenalkan diri, dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo, membantunya memeriksa packingan. "Bentar lagi keretanya datang. Sini gue bantuin," tawarku. Di belakangku aku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif. Sampai akhirnya ku dengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi kita bisa bertemu setan apa aja bro." Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang, seketika berhenti mengotak-atik packingan, kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak kami berempat menoleh ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. "Hus, kamu gak boleh sompral gak?" pintanya kepada Ega. "Udah, kalian lanjut aja lagi," lanjut Mulki. Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tak lama terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk stasiun Kiara Condong. "Keretanya sebentar lagi datang tuh. Yuk siap-siap," seruku kepada rombongan. Kompak, teman-temanku menggendong carriernya masing-masing. "Bismillah dulu guys," ucap Mulki. "Ah gak usah, kayak mau ngaji aja." Hahaha, timpal Ega sambil mendahului langkah kami. "Bismillahirrahmanirrahim," teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja berteriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk membelah kerumunan yang menghalangi akses jalan menuju peron. Tempat kereta akan datang menjemput. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari kejauhan, cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat membuatku tak sabar ingin segera menumpanginya. Duduk manis menunggu pemberhentian di stasiun Lempuyangan. Adrenalinku terus terpacu karena membayangkan langkah kaki ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi, sehingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu bisa aku rasakan. Di samping rasa bahagiaku ini, aku harus tetap waspada kepada Ega.
karena kesan pertama yang aku dapat tidak begitu baik kepadanya. Terhitung sudah 2 kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah laki yang sensitif. Lutut kami saling beradu satu sama lain di dalam kereta. Tempat duduk yang saling berhadapan itu kami isi semua, kecuali Gundil dan Ipang. Mereka mendapat tempat duduk yang terpisah, tetapi tetap satu jajar. Aku, Mulki, dan Desti mendapatkan nomor duduk ABC 11. Desti memilih untuk berada dekat jendela, biar bisa senderan sana-sini, katanya. Yoyo, Ega, dan Kucai mendapat nomor duduk ABC 12. Sedangkan Gundil dan Ipang mendapat nomor duduk DE 11, yang tepat berada di seberangku. Sebagian karir kami paksakan menjejali tempat penyimpanan barang yang berada di atas kepala penumpang. Sementara sebagian yang lain terpaksa kami masukkan ke dalam kolong tempat duduk. Kereta api Kahuripan tujuan akhir Blitar membawa kami meninggalkan Bandung. Sejak keberangkatan kereta, aku melihat Yoyo sedang duduk tepat di sebelah jendela, terus melamun melihat keluar jendela gerbong. "Woi, Yo, kenapa kamu?" Aku menepuk pahanya sedikit keras. Enggak, Dip," Yoyo terkejut. "Kita ke toilet dulu yuk," serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku pun beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk melangkahi Ega dan Mulki. Sempat-sempatnya Yoyo menepuk paha Mulki seraya berkata, "Lu juga ikut?" Ada apa dengan Yoyo? Masa kita ke toilet bertiga, pikirku. Ada yang mau gue obrolin, bisiknya ketika dia berhasil melangkahi Ega, Mulki, dan Kucai. Aku yang terheran-heran dengan sikap Yoyo hanya bisa mengikuti langkah dari belakang. Kulihat Mulki bergerak malas. "Ki, buruan Ki," ajakku dengan paksa. Mungkin ada hal penting yang harus disampaikan Yoyo. Kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbong. "Kok perasaan gue gak enak ya?" Yoyo membuka percakapan dengan nada dan raut wajah mengguratkan kesedihan. Itu cuma perasaan lu aja kali yo," timpal Mulki. "Tidak, mungkin itu hanya perasaan selintasnya. Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti memang akan terjadi apa-apa." "Lu gak enaknya kenapa yo?" tanyaku. "Si Ega, Dip, gue dari tadi gak enak aja ada di deket dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga aja kita tetap aman pas muncak nanti," jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. "Lu beneran gak sih si Ega itu anaknya baik-baik?" Ya kayak yang lu pada lihat, dia baik kan?" ucap Mulki. "Baik apanya? Orang dari tadi pas di stasiun sikapnya nggak dijaga." Aku sedikit memarahi Mulki. "Ya udah gini aja, si Ega biar gue yang tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia nggak macem-macem lagi. Dia pengen ikut banget soalnya. Ini pertama kalinya dia naik gunung," ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. Repot juga kalau pertama kali. Kita yang sudah berpengalaman mendaki harus ekstra ngawasin dia. "Lu tukeran aja duduknya sama si Gundil yo. Gimana?" usulku. "Boleh deh." Kami semua ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asik memainkan HP-nya. "Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo," bisikku ke telinga Gundil, memintanya bertukar posisi duduk dengan Yoyo. Gundil sedikit terkejut. Dia lantas menuruti permintaanku dan duduk di samping jendela
gerbong berhadapan dengan Desti. Yoyo menjadi tempat berada di seberangku. Meskipun sudah bertukar posisi, kulihat beberapa kali Yoyo masih suka melamun. Udah yo, santai aja, ucapku menenangkannya. Sudah beberapa stasiun kami lewati. Terhitung sejak stasiun Banjar, kantukku sudah tidak tertahankan. Aku pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi karena khawatir stasiun Lempuyangan akan terlewat. Dipta, bangun. Gundil membangunkan tidurku. Apaan sih, Dil? Emang udah nyampe? Tanyaku dengan mata yang masih terasa berat untuk dibuka sepenuhnya. Namun kulihat jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Tadi uak gue yang orang lokal sana nelpon. Katanya mending jangan muncak pas malam Jumat. Orang-orang lokal juga katanya gak berani kalau malam Jumat harus muncak. Jelas Gundil. Waduh, gimana dong? Mulki ikut terbangun. Satu persatu teman-temanku ikut terbangun, termasuk Ega. Ah, itu kan cuma mitos, Bang, sahut Ega dengan gampangnya. Shh. Mulki berusaha memperingatkan Ega. Ya udah Dil, gini aja lah. Kita bikin simpel. Daripada kita ambil resiko, gimana kalau kita jalan-jalan aja dulu di Jogja, gimana? Kebetulan kita belum pernah jalan-jalan di Jogja kan? Usulku. Jalan-jalan aja, nggak usah jajan, sela Ibang. Mendengar usulku itu, semua menyetujuinya, kecuali dengan Ega. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan dengan usulanku. Bodoh amat, pikirku. Anak ini memang sedikit bermasalah sepertinya. Yang penting sebagian besar dari rombongan ini menyetujui usulanku. Jadi mau tidak mau harus mau. Suasana gerbong yang hanya ditemani suara ngorok setiap penjuru dan suara gesekan rel dengan ban kereta membuatku terus terjaga. Hingga akhirnya pukul 4 menjelang subuh, kereta sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Meski tak sedingin hawa di Bandung, aku cukup terkesan dengan kota Jogja. Setelah kaki ini kupijakkan di atas lantai stasiun Lempuyangan, destinasi pertama yang ingin kukunjungi adalah sebuah musola. Setelah menghabiskan waktu dalam kekusyukan, kami langsung bergerak menuju Malioboro, menyusuri jalan raya yang masih lengang. Ega tak hentinya mengeluh. Dia terus meracau ke sana ke sini. Kadang dia bilang kalau kita terlalu percaya mitos lah, nggak punya nyali. Atau bilang kalau kita sok-sokan. Meski terus diingatkan oleh Mulki, sepanjang menyusuri jalan besar itu, Ega sesekali masih terus meracau. Memang sepertinya dia tipe orang yang gak ada kapok-kapoknya. Ibang yang semula berjalan di belakangku mendadak mempercepat langkahnya, menghampiriku. Perlu gue hajar gak anak itu? Sabar Bang, biarin aja dia ngerasain akibatnya sendiri. Slow aja kita mah. Simpen energi baik-baik buat besok muncak. Begitulah seorang Ibang. Dia selalu ingin bertindak seketika, dan ketika ada yang membuatnya kesal, kebetulan dia ini adalah pendekar silat. Jadi wajar kalau Ibang ingin memberi pelajaran secara fisik. Beruntung dia masih menghargai keberadaanku dan Yoyo di rombongan itu. Mungkin kalau tidak ada kami berdua, Ega sudah menjadi bubur karena menerima hantaman keras dari kepala Ibang yang sudah menjadi kelereng itu. Bersambung. Terima kasih untuk teman-teman pecinta horor yang sudah menyimak cerita yang kami bagikan dari awal sampai akhir. Semoga semua diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa subscribe, like, dan isi kolom komentarnya untuk cerita yang ingin teman-teman dengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.